Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 19 Januari. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 2. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saya kira dewa-dewa asing yang dikumpulkan Yakub dari dalam rumahnya dan dikubur di bawah pohon besar dekat Sikem terbuat dari tembaga. Tapi tidak semua dewa-dewa asing terbuat dari tembaga. Segala sesuatu yang kita dahulukan lebih dari Tuhan atau yang mengambil waktu kita berbakti, hadir di sekolah Sabat, pelayanan gereja, dan kewajiban Kristen lainnya dapat disebut sebagai berhala atau dewa-dewa asing. Berhala yang dia maksud bukan hanya menyembah patung-patung, tapi juga melayani diri sendiri, mencintai keplesiran, gelojoh akan selera dan nafsu. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul halaman 317. Anak-anak, apakah kamu memiliki perbaktian keluarga? Apakah kamu setia mengerjakan pekerjaan rumahmu, latihan musikmu, paduan suaramu? Jika tidak, mengapa? Apakah itu disebabkan oleh televisi, radio, bacaan murahan, atau hanya karena tidak peduli, malas, dan duniawi? Semuanya itu adalah dewa-dewa asing. Lebih baik kamu kumpulkan dan menguburkan semuanya itu di suatu tempat. Hari ini adalah hari ulang tahun James Watt, orang Skotlandia yang lahir pada tahun 1736 dan meninggal pada tahun 1819. Ketika dia masih kecil, dia sering berangan-angan, murid yang bodoh, tapi pada waktu berumur 13 tahun, tiba-tiba dia bangkit dan belajar dengan sungguh-sungguh. Segera tertarik akan kemampuannya dalam matematika. Umumnya orang mengenal dia sebagai penemu mesin uap. Tapi sebenarnya mesin uap yang kasar dan tidak praktis telah ada. Tapi James Watt membuat mesin itu menjadi praktis dan dapat dipakai. Dan hingga hari ini peralatan listrik membawa namanya, Watt. Jika kita mengatakan lampu 75 watt, kita memberikan kehormatan kepadanya yang telah menyingkirkan kemalasan dan keengganan. Anak-anak, Daniel dengan cerdik mengalahkan semua pencobaan kemalasan berdoa. Dia tidak mengizinkan sesuatu menghalangi dia belajar, dan dia menjadi nabi yang besar. Daud berlatih dan terus berlatih dengan ali-alinya dan berlatih tekun harpanya. Dan Daud menjadi pembebas besar dan bermain musik di hadapan raja. Pencobaan untuk mendahulukan kesenangan daripada kewajiban, menjadi malas dan enggan, adalah berhala yang harus diwaspadai. Kamu dapat menjadi sukses dan besar di hadapan mata Allah juga. Kamu memiliki talenta yang cukup, dapat membuat kamu sukses dan berbahagia. Tapi kamu harus menyingkirkan semua dewa-dewa asing dan menjadi bersih. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan.
Tolong kami supaya kami menghilangkan kemalasan dan kami menjadi anak yang rajin. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.